Halo, selamat siang kaula muda. Kita udah sampai di Jogja. Ayo kita makan dulu ya. Siap. Udah tiba di alun-alun selatan Jogja. Sekarang kita naik ke atas Gunung Kidul alias Wonosari. Sampai batas Palang itu. Udah sampai di Pantai Soge. Kita sekarang di PLTU Sudimoro. Di alun-alun Kota Batu. Inilah ya indahnya Nusantara ya. Jadi kita udah touchdown di Surapita nih. ZX25-nya sudah dicuci dan diservis. Menurut saya Kawasaki kalah naruh harga. Kemurahan. Lagi makan malam atau snack sore. Jadi kita udah sampai di Bangkalan. Bebek songkem. Ya, silakan dicoba. Jadi kita ini baru mau naik ke Telomoyo yang mudah-mudahan puncaknya belum ketutup awan nih. Kalau ketutup awan nggak kelihatan deh. Jalannya ada solar-solarnya nih. Lapisannya ada yang apa, pas tikungan ada yang mengkilat hitam. Itu pas truk lewat atau apa ada tumpahan gitu, spill gitu. Nah ini Gunung Telomoyo persis di tepinya Rawapening. Jalannya sempit ya, kalau ada mobil penuh lah. Pinten Pak? Ya. Ya. 15.000 per orang. Pinten? 15.000. Jadi tadi setelah lewat gerbang kita dicek suhu, lalu kemudian ada retribusi Rp15.000 per orang per hari. Iyalah, masa mau nginep. Ini karcis terusan
jadi bisa digunain buat perosotan dari puncak ke bawah. Nggak bundas kabeh. Jalurnya oke. Cuma kondisi jalan ya cukup lah, ya mulus-mulus banget. Hah? Mobil nggak tahu ya, ini sih motor sih tulisannya. Mungkin dia ada ojek kali buat yang nggak bawa mobil. Six and a half hours later. Day 2. Day 3. Are you mad? Jalannya campuran, agak ke atas sudah mulai apa namanya, udah mulai clear. Oh, banyak banget yang merayakan 17 Agustus di sini ya. Cakep, cakep banget. Isi udaranya makin sejuk, mungkin dekat ke angka belasan ya.
saat ini berada menjelang puncak Telomoyo. Ya, ini menghadap ke arah barat. Menghadap ke arah barat. Ya. Bersama Z650 dan itu Bung. Tuh. Bung sampai di sini. Yeay. Bung maju dikit Bung biar nggak kalong tiang listrik. So, how many times you're swearing? Oh. Oke, sip. Tahu karena ini mah kepesak banget. Puncak Telomoyo 17 Agustus. Yuk, naik lagi. Lumayan cepat juga kamu. Ayah baru turun tadi. Ya begitu, ayah pikir pasti saat kamu lihat jalan aspal udah langsung gembira banget. Mas. Awas. Gigi satu. Yang boleh camping ya sini. Mending foto pas di bawah aja. Buat parkir ya Mas ya? Gigi satu. Bagusan yang tadi, yang kita berhenti tadi. Nah ini bisa nih, kamu parkirnya sisi sini, masuk gigi, ya, miring dikit. Jadi kita tadi sudah di puncak Telomoyo. Dari sini kita melihat ke sisi timur, ya. Sisi timur di sana Solo Tigo, itu Rawapening.
Ambarawa di sana itu Gunung Ungaran. Di sebelah sana itu Gunung Merbabu. Ya, cukup jelas kelihatan, kita beruntung clear. Di sana tuh Gunung Lawu. Gunung Lawu. Yang ini keras, main keras. Jalanannya oke, mix lah ya, kira-kira 50% makadam, kemudian 30% sudah aspal begini, atau mungkin kurang, nggak nyampe 30% kali ya. Deh, bung jatuh lagi. Saya pegang aja. Thank you. Nah, ini dia. Jadi rekomen nih buat teman-teman yang pengen main naik ke Telomoyo untuk melihat sisi dalam Jawa bagian tengah ya, dari atas Gunung Telomoyo ya, sana itu Boyolali, Solo 3, Boyolali, Solo sebelah sana lagi. Oke. Ke puncak terus perut masih kosong, bisa sarapan di sini. Ini kebetulan ada gerobak isinya pop mie, ada jual kopi, juga ada jual mendoan. Ini naik ke atas nggak jatuh, Bu? Bawahnya kan banyak banget. Ya, alhamdulillah. Tiap hari berarti ya? Tiap hari. Berat banget ya bawahnya ini ya? Berat bawain udah ini. Iya ya. Terus tinggalnya di Kopeng apa di? Itu yang di Dalangan Kopeng. Balangan Kopeng. Oh. Iya, Dalangan. Yang ada rest areanya. Terus masangnya ini sendiri, Bro? Ya, kadang dibantuin sama suami. Cuman kalau suami belum nggak bisa, mau sendiri. Oh. Mendoan. Nih. Bung dengan kopinya bagi 2. Banget nih bisa bawa motor melalui medan Bufiah tadi, medan yang lumayan remuk, dan motor ini bukan sekedar motor ya, dia kanan kiri diisi gerobak ya, jadi harus balance banget, bawa air juga, bawa minyak, bawa kompor, bawa tabung gas, luar biasa. Yang pada motor pakai gerobak sampai atas, yang dari rusak. Berapa orang yang bawa kan orang itu bawa yang bukan tabung gas. Oh iya. Jalannya masih yang tidak halus. Iya. Jadi yang lainnya kalau yang beli dari jalan rusak nggak ada yang berani kalau yang perempuan. Cuma saya. Wah, kita sendirian aja nggak bawa barang, licin, Bu. Iya, itu sampai kemarin tuh ada apa yang itu naik motor di belakangnya mau saya apa Duluan. nggak mau, saya mau di belakang gue aja, belakang aja, nanti Bu Eko kenapa-napa, udah biasa. Oke, sekarang saatnya turun. Kita lewat jalur yang berbeda dengan jalur naik tadi. Yuk. Gigi satunya juga tetap kenceng ini. Nggak, tadi udah kan? Tuh yang nunggu kamu. Cakep. Itu bukit apa ya?
recommended banget dah buat teman-teman yang pas lagi riding tipis ke arah Jawa Tengah. Ya, silakan main ke sini. Karena tempatnya asik banget, santai. Pemandangannya juga bagus, keren. Untuk masuk cuma butuh sekitar Rp15.000 per orang. Jadi tadi waktu kita berangkat kita lewat jalur Kopeng, Dalangan ya, Dalangan. Nah, dari situ memang jalurnya bisa dikatakan 60% makadam, ya, batu-batu lumayan besar atau jalan pecah. Nah, kita pulangnya bakal coba lewat jalur Banyu Biru, ya. Nah, ini sisi barat dari Telomoyo itu ada Gunung Merbabu, ya. Sisi barat yang berbeda. Itu yang kanan, Bung. Kan tanya, ya Banyu Biru. Hah? Niku Banyu Biru nggih, Pak? Oke. Banyu Biru Pak Nowo. Nggih. Aturan, Pak. Ya benar. Gigi 1 ya. Kalau bisa nggak ngerem, lepas rem aja biar remnya nggak panas. Ambil sisi luar. Orang jatuh tuh kan ngambil sisi dalam, Bung. Jadi pada saat dia harus nikung ada perbedaan ketinggian jalan. Jadi cari titik yang selevel mungkin, serata mungkin permukaannya. Jadi jangan potong dalam. Ada tuh videonya orang naik motor jatuh gara-gara gitu. Jadi dia pengen motong dari dalam, dari bawah, tapi pas hairpin pastinya karena dari dalam pas naik ke atas itunya banting kiri, nggak dapet dia. Katanya tanjakan dan tikungan curam di sini, jadi kita santai aja supaya masih bisa riding lebih lama dan lebih jauh lagi. Mana? Mantap, Mas. Kalau saya mah udah nyerah, bro dan sis. Bayangin aja udah bisa ke UGD. Jadi ini sisi Ambarawa. Lain kali kalau mau ke sini lewat Ambarawa. Wah, kita bisa makan pecel nih, Bung. Mendoanya kebanyakan tadi, mudah-mudahan udah hilang deh. Go, Mas. Ayo tadi ngecek yang apa namanya? Yang peta kan, Banyu Biru. Loh, tapi sama Google Map tetap lagi dilewatin Kopeng. Lah, udah mulai level nih. Kayaknya. Ini desa yang tadi kita lihat dari atas. Macam-macam ini mau odong-odong nih motor. Go, Mas. Iya, nggak ada batunya sama sekali. Nih di depan orang bawa suket buat makan sapi yang kemudian kita makan. Oh, pembalap. Dia sudah mencapai finish line. Kita masih ratusan kilo. Gila, tadi kita di atas itu tuh, Bung.
Pak, di atas sana Pak. Mobil nggak bisa naik lagi ya. Ajib banget jalurnya. Oh, ini ramai juga jalur ini. Di depan kita ada motor Scoopy dan Beat. Numpuk nih kita nih, ditungguin orang-orang. Amit Mas. Si Mas. Tadi nggak berasa ya naiknya sejauh ini. Mana nih? Solo Tikus itu ya Mas ya? Oh anjay. Makasih Mas. Orang sampai berhenti nanam tuh. Mungkin juga pegel bungkuk terus. Nih, tikungan mesra. Jalannya asoy. Nih, sayang kampas rem Z nih udah hampir kena plat. Jadi waktu servis di Surapita Surabaya dikasih tunjuk tuh. Udah hampir kena plat, Pak. Dinginkan rem. Tuh dikasih ban-ban tuh. Soalnya orang sering bablas kayaknya. Kalau pakai Matic malah mungkin lebih aman lewat jalan berbatu itu tadi. Jadi nggak ada kemungkinan remblong. Karena tahanan dari badan jalan kan udah besar. Yo, jalan raya. Lihat jalan raya tadi lega ya. Jadi bro dan sis, kita sudah menyelesaikan perjalanan tur, mau dibilang tur Merdeka boleh, tur uji coba boleh, Jawa Tengah Jatim dengan menggunakan ZX 25R. Jadi untuk melihat kemampuan motor tersebut dan juga rider yang naik ya, karena namanya motor mah kuat-kuat aja, ridernya nih yang kuat apa enggak. Dan yang saya pakai adalah unit milik Kawasaki Indonesia, jadi knalpot dipasang di sana. Karena kita sekalian tes suara, tes sambil pamer suara yang punya saya disimpan di rumah, sayang dong kan gitu. Jadi apa sih kesimpulan setelah riding kurang lebih 1200 karena kilometer, karena kita tidak langsung ke Surabaya, muter-muter dulu, pulangnya juga muter-muter dulu. Apa sih kesimpulan yang didapat? Nah, kalau menurut saya motornya nih oke. Jadi dari segi ergonomi jauh banget sama motor 4 silinder sport, ya, yang kemudian memang lebih menunduk, lebih sporty, lebih berat buat diajak riding jauh. Ya, ini lebih nyaman. Tentu tidak senyaman 2 silinder lain, seperti Ninja 2 silinder atau juga CBR 250 RR. Kemarin ada yang tanya tuh, Mas, ergonominya dibanding CBR gimana? Karena CBR kalau kelas 2 silinder memang paling sporty, tapi kalau dibanding ZX, ini ZX dia posisi stangnya sedikit lebih maju ke depan. Jadi mau tidak mau badan agak sedikit lebih menunduk, ya. Jadi saya juga sudah tes CBR ke Madura. Waktu itu juga masih oke, tapi terasa memang lebih menunduk ZX 25R. Jadi dari segi ergonomi oke, ya. Dari segi Bung, ada yang mau ditambahin Bung yang paling banyak nih jalan nih. Pas belok di GLS ya. JLS. Saya tuh ngerasain betapa gampang dan nurutnya motor ini saat belok. Nggak harus mikir. Kalau ngelihat tikungan tinggal belok aja gitu. Mungkin pakai motor yang lebih berat butuh mikir, butuh adjusting posisinya gimana sebelum masukin tikungan. Ini langsung aja.
Nah betul, jadi saya juga ngerasain begitu. Beda dengan Sport 600 cc 4 silinder, kita betul-betul harus siap untuk mengantisipasi kecepatan dan berat motor masuk ke tikungan. Nah dia ini meskipun beratnya 180 kilo, handlingnya mirip dengan 2 silinder. Jadi saat masuk tikungan ya sikat aja, attack langsung. Nggak perlu antisipasi atau prepare terlalu banyak ya. Jadi lebih spontan, masuk tikungan tuh lebih spontan. Lebih, nanti kelihatan nih di dalam di gambar, lebih spontan dan tidak ya enteng banget lah, ringan banget dia ngikut ya, meskipun beratnya 180, jadi nggak berasa. Kemudian yang lain, suspensinya menurut saya ini agak soft untuk ukuran sport ya. Yang CBR justru lebih rigid, tapi ini membantu untuk touring jarak jauh karena jalur jalan tuh ini ya macam-macam ya. Ada yang kemudian keriting, ada yang berlubang, jelek. Nah ini relatif lah lebih bisa diserap. Tentu tidak seempuk Ninja yang 2 silinder, tapi lebih empuk daripada CBR. Jadi handling masih oke. Handling masih oke, kecuali di beberapa tempat saat kita ambil jalan tembus dari Mojokerto ke arah Sragen ya. Itu ada beberapa titik yang cukup keriting dan berasa nih di motor. Tapi lain-lainnya oke, itu sedikit ya, mungkin hanya beberapa persen. Jadi buat jarak jauh kalau kita lihat dari depan, suspensi oke. Kemudian pencahayaan juga, karena kita berapa kali riding malam, mulai dari Kandangan naik ke Batu itu malam, lampu LED-nya tuh berasa banget, sangat membantu. Dari jauh juga kelihatan. Jadi kalau saya di depan dan nunggu bung, yang saya perhatikan adalah double LED, kelihatan dari jauh, selain suara dari Pektok tentu. Kemudian mesin juga saya nggak ngerasain panas atau overheat, ada masalah ya, enteng-enteng aja. Lalu waktu tikungan-tikungan di Pacitan itu juga asik banget ya. Jadi waktu itu barengan tuh ada Z650 dan juga ada Z900. Ini menurut saya yang paling enak masuk tikungan-tikungannya, paling nyaman. Pengereman masih di bagian depannya, pengereman top ya, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan blogger atau vlogger lain. Remnya top banget, sip banget ya. Cukup 1 jari sudah bisa handling motor dengan sangat baik. Untuk bensin ini saya lihat konsumsi sangat tergantung dengan medan yang diambil. Saat kita lewat pegunungan di mana kemudian RPM harus lebih sering tinggi, itu memang konsumsi bensin lebih boros ya. Kayaknya di bawah 120, tapi secara umum masih 122 lah. 1 liter 22 meter, 1 liter 22 cm, 1 liter 22 kilometer ya. Jarak tempuhnya kurang lebih begitu. Lalu nah ini nih soal naik turun tanjakan nih, gimana Bung? Iya, karena ini mesin 4 silinder, di bawahnya tuh agak kosong. Jadi kalau mau naik mesti maintain kecepatan tertentu, RPM tertentu. Kalau enggak, bro dan sis mesti ngegas lagi, turun gigi 1 terus ngegas lagi. Itu dimana quick shifter ini membantu banget. Jadi saat bro dan sis naik gigi itu nggak ada jeda, langsung naik aja. Jadi RPM tetap terjaga. Begitu juga waktu harus turun gigi ya. Iya. Ya. Jadi ini perkawinan yang sangat baik antara mesin 4 silinder dan quick shifter. Jadi wajib banget ada quick shifter nih, buat yang belum punya, wajib banget dah punya quick shifter, karena kemudian sangat membantu terutama untuk tanjakan turunan. Ini akan membuat lebih mulus. Tapi jujur aja memang mesin lebih merawang karena harus jaga RPM. Nggak boleh RPM itu drop di bawah 6000, ntar bakal naiknya susah lagi, jadi harus dijaga. Jadi kalau lagi di perbukitan gitu, kedengaran dari jauh tuh motornya datang tuh, karena screaming high RPM. Tapi asik kok, seru kok. Dan ngebantu banget quick shifter ya, dan bukan gimmick aja gitu. Yeah. Orang-orang kan mikir quick shifter gimmick doang gitu, mau buat keren-kerenan aja. Tapi di motor ini sangat membantu gitu loh. Iya, bakal kepake banget. Untuk suspensi belakang juga enak banget ya. Jadi posisi yang horizontal link ini membantu menyerap dengan sangat baik. Handling tidak kemudian mengayun.
tidak terlalu keras ya. Untuk berat badan saya yang sekitar 45 kg sebelah kirinya itu cukup oke meredam. Stang juga saya pikir masih oke sih, dia memang lebih turun, tapi itu motor sport kan rata-rata begitu, tapi nggak separah yang 600 cc. Cuma sudutnya menurut saya agak kurang ke dalam ya. Ini kayaknya memang kombinasi dirancang buat jadi, tapi itu membantu untuk jarak jauh karena tetap nyaman. Apalagi ya Bung ya, secara umum ini motor masih recommended banget buat teman-teman jarak jauh, cuma loadnya memang nggak bisa banyak. Jadi mungkin 2-3 hari itu masih oke lah, kecuali barang-barang, kecuali nggak bawa pakaian ganti ya. Jadi pakai buang gitu, beli di tempat. Knalpot. Nah, oke, knalpot kita bahas terpisah ya. Ini kita dibekali knalpot fiber dan menurut saya sangat membantu untuk mengeluarkan performa dan aura 4 silinder dari motor. Saya kira itu jadi kesimpulan akhirnya, Ninja ZX25R buat touring oke aja, enak aja, jangan takut. Beli motor ini kalau misalnya harus, wah tapi saya kadang-kadang sering jalan om, nggak apa-apa, sikat aja, motornya sanggup kok, tinggal kita aja. Dan menurut saya selama badan kita sehat pasti oke. Itu dulu, terima kasih teman-teman, terima kasih PT Kawasaki Motor Indonesia yang sudah meminjamkan unit test untuk kami. Juga terima kasih untuk PT Kawasaki Surapita Surabaya yang sudah menyambut dengan sangat baik, luar biasa banget sambutannya. Om Jurgen, Om Jeffrey, Mbak Heni, dan semua rekan-rekan lain di sana. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di riding tipis selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Makasih.